Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba jelaskan kesan saya ketika pertama kali saya mendengar istilah khilafah. Saya termasuk generasi era 90-an. Pada saat itu dakwah dan informasi belum semasif hari ini. Termasuk kata-kata khilafah tidak se-booming hari. Waktu itu saya duduk di kelas 1 SMA. Kemudian di pelajaran agama dibahas terkait dengan hudud dan sanksi. Pada saat itu yang dibahas adalah hukum potong tangan bagi pencuri dan hukum rajam bagi pezina. Dalam bayangan saya, luar biasa hukum Islam ini kalau diterapkan. Kemudian saya tanya kepada guru agama saya, Pak, mengapa hukum yang sebagus ini tidak diterapkan di negeri kita? Coba seandainya diterapkan, tentu nggak akan ada pencuri, tentu nggak akan ada pezina. Bukan malah dilokalisasi pezina. Jawaban guru agama saya, karena negara kita bukan negara. Kemudian selepas dari SMA, saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Bogor. Di sana banyak kajian. Masih terngiang-ngiang jawaban dari guru agama saya terkait dengan pertanyaan saya. Kemudian di dalam kajian itu dibahas bahwasanya umat Islam itu wajib untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan hukum Allah itu menyeluruh, syamil wal kamil. Jadi sudah menyeluruh sempurna. Hudud atau sanksi ini bagian dari hukum Allah, dari syariatnya. Di dalam kajian itu dibahas bahwasanya untuk bisa menegakkan syariat Allah, berarti untuk bisa menegakkan hudud atau sanksi ini, itu membutuhkan negara. Dan negara itu bernama khilafah. Karena kalau negara dengan sistem yang lain, bukan sistem khilafah, maka negara yang tidak menggunakan sistem khilafah, dia tidak akan bisa menerapkan syariat Islam. Pada saat itu, saya merasa inilah jawabannya. Inilah yang benar. Inilah sambungannya. Mengapa di negara kita, di negeri yang mayoritas Muslim, hukum atau sanksi yang sebagus ini tidak bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan. Mulai saat itu, saya berazam untuk terus mengkaji Islam dan memperjuangkannya. Demi apa? Demi tegaknya syariat Allah yang begitu mulia, dan syariat Allah ini luar biasa kalau diterapkan dampaknya di tengah-tengah kehidupan kaum muslim. Hari ini kita mesti memperjuangkan tegaknya khilafah. Padahal hari ini eranya adalah era milenium. Jawabannya ya, harus diperjuangkan dan ditegakkan. Mengapa? Tidak hanya khilafah itu adalah kebutuhan, tapi juga kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa rasakan hari ini bahwasanya sistem pemerintahan yang tegak di tengah-tengah kehidupan kita ini gagal mengurusi manusia, memanusiakan manusia, gagal mesejahterakan manusia. Justru yang kita peroleh
adalah penderitaan, kezoliman, kemaksiatan, kehancuran generasi. Bahkan hari ini, bagi umat Islam sendiri, berbicara Islam, berbicara ajaran Islam, berbicara khilafah, ini demonstrisasi. Bahkan dicap radikal, dicap ekstremis, sehingga ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi umat yang mendengar. Dan bahkan mereka menginginkan umat takut untuk ikut berjuang menegakkan khilafah ini di tengah-tengah kehidupan. Nah, ini yang terjadi. Jadi mengemban dakwah pun hari ini menjadi sulit ketika kita tidak memiliki khilafah. Sehingga ketika kita ingin kehidupan kita adalah kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, kehidupan kita adalah kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang adil, ya mau tidak mau, kita harus perjuangkan tegaknya khilafah di era milenial. Tidak hanya orang-orang tua, tetapi generasi milenial pun wajib memperjuangkan. Demi apa? Ya, demi mewujudkan tegaknya khilafah yang ini kebutuhan kita dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika khilafah tiada di tengah-tengah kehidupan bernegara kita, maka banyak sekali kerugian yang akan dirasakan oleh kaum muslimin. Yang pertama, yang kita rasakan ketika kita tidak memiliki khilafah, maka hilangnya junyah, hilangnya pelindung, hilangnya perisai bagi siapa? Bagi kaum muslimin. Dimanapun kaum muslimin berada, tidak ada yang melindungi. Di belahan dunia manapun, di negeri kita, di negeri-negeri Islam yang lainnya seperti Palestina, di Rohingya, atau di yang lain. Jadi kaum muslimin tidak memiliki pelindung, tidak memiliki junyah. Sehingga ketika mereka dianiaya, mereka diperkosa, mereka dibunuh, mereka disiksa, tidak ada yang bisa membela. Padahal khilafah itu punya kekuatan untuk bisa menjadi tameng, menjadi pelindung. Seperti pada zaman Khalifah Mu'tasim Billah. Ketika ada seorang wanita Muslim disingkap pakaiannya sehingga nampak auratnya, kemudian dia berteriak memanggil Amirul Mukminin, di mana keberadaan dia, maka berita sampai kepada Mu'tasim Billah, maka Mu'tasim Billah mengirim pasukan untuk menaklukkan Romawi. Yang kepalanya digambarkan itu di Amuriyah, kota Romawi, kemudian ekornya di Baghdad. Nah, ini yang pertama yang akan hilang. Kemudian yang kedua, persatuan kaum muslimin ini juga akhirnya hancur. Kaum muslimin terpecah belah, berkeping-keping. Sehingga ketika kaum muslimin persatuannya ini hilang, dikotak-kotakkan dengan nation state atau negara bangsa atau nasionalisme, maka apa yang sangat bagus ajaran Islam bahwasanya ya
orang-orang beriman atau orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minun ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, ini nggak bisa diwujudkan. Jadi kalau saudara kita misalkan di Uighur itu membutuhkan bantuan dari kita secara real untuk mengangkat mereka dari tempat di mana mereka itu disiksa, dari camp-camp, kemudian kita pindahkan ke negeri kita sendiri. Ya, ini sesuatu yang sangat sulit. Atau misalkan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, kita bawalah gitu kan ke negeri kita urus gitu. Nah, ternyata batas-batas negara, nation state ini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan gitu kan, di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, para pengungsi, misalkan dari Suriah, itu dikembalikan ke negaranya. Nah, ini yang kan kita rasa. Kemudian di samping itu, syariat Islam secara keseluruhan ini nggak bisa kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal syariat Islam itu adalah rahmat. Bagi siapa? Bagi seluruh alam. Sehingga ketika syariat Islam secara kafah, secara sempurna, secara keseluruhan tidak bisa kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Rahmat ini nggak kita dapat. Jadi rahmat bagi seluruh alam ini kita nggak akan rasa. Nah, inilah yang terjadi ketika syariat itu tidak diterapkan di dalam bingkai khilafah. Inilah perbincangan kita hari ini terkait dengan mengenang 100 tahun runtuhnya khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.